Pernahkah kalian merasa bahwa jalan yang kalian lalui setiap hari tiba-tiba berubah menjadi asing? Malam itu, jam di pergelangan tangan Tono seolah berhenti berdetak. Kabut di alas roban bukan lagi sekadar uap air yang dingin, melainkan tirai yang memisahkan dunia kita dengan dunia yang seharusnya tidak pernah kita injaki. Lampu motor Astrea tua itu meredup, seolah ketakutan menatap apa yang ada di depannya. Di pinggir jalan yang gelap, seorang nenek berdiri mematung. Dia tidak meminta tumpangan. Dia tidak meminta bantuan. Dia hanya menunjuk ke arah sebuah kampung yang wanginya seharum bunga Kamboja. Namun, sedingin liat makam. Selamat datang di desa Sariwangi, tempat di mana waktu hanyalah ilusi dan tamu yang datang jarang sekali diizinkan untuk pulang. Siapkan keberanianmu. Kita akan ikut tersesat bersama Tono, masuk ke dalam dekapan kampung jin. Tono, 30 tahun, seorang pria kota yang skeptis, sedang dalam perjalanan pulang menuju desa terpencil di Jawa Tengah untuk menghadiri pemakaman kerabatnya. Ia mengendarai motor Astrea Star, tua kesayangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 23.30. Malam itu, kabut turun sangat tebal di jalur alas hutan roban. Tono merasa jalan aspal yang ia lalui perlahan berubah menjadi jalan tanah berbatu yang sempit. Sinyal GPS di ponselnya mati total. Aneh, harusnya setelah tanjakan ini ada pertigaan aspal. Gumamnya, namun yang ia dapati hanyalah pohon-pohon jati raksasa yang seolah-olah bergeser menutup jalan di belakangnya. Di tengah kebingungan, lampu motor Tono yang temaram menangkap sesosok bayangan. Di tepi jalan setapak yang gelap, berdiri seorang nenek tua mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tanah. Nenek itu berdiri mematung menghadap ke arah hutan. Namun saat Tono mendekat, ia perlahan menoleh. "Permisi, Mbah, jalan ke arah desa Sukomaju lewat mana ya?" tanya Tono sambil tetap menghidupkan mesin motornya. Nenek itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan menunjuk ke arah jalan setapak yang lebih gelap dan berkabut. "Ikuti saja lampionnya, Le. Nanti ketemu kampung," jawab nenek itu dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan kayu kering. Tono mengikuti petunjuk itu. Tak lama, ia melihat deretan rumah gubuk kayu yang tertata rapi. Namun, ada yang aneh. Semua rumah itu menyalakan lampion kuning redup. Jalanan bersih, tapi tak ada suara jangkrik atau hewan malam sama sekali. Sunyi senyap yang memekakkan telinga. Ia berhenti di depan sebuah kedai kopi kayu. Di sana, banyak orang berlalu lalang mengenakan pakaian adat Jawa kuno, persis seperti suasana tahun 1920-an. Anehnya, wajah mereka terlihat datar, pucat, dan gerakan mereka sangat kaku, seperti boneka yang digerakkan benang. Tono disambut oleh seorang pria tinggi besar bernama Pak Lurah. Tono dipersilakan masuk dan disuguhi makanan yang terlihat sangat lezat, ayam ingkung, nasi tumpeng, dan buah-buahan segar. "Makanlah, Nak Tono. Kamu tamu kami malam ini," ujar Pak Lurah dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Saat Tono hendak menyuapkan nasi ke mulutnya, tiba-tiba ia teringat pesan mendiang kakeknya. "Jika kamu tersesat di tempat asing dan merasa ada yang tidak beres, jangan pernah memakan apapun yang diberikan." Tono pura-pura menjatuhkan sendok. Saat ia membungkuk ke bawah meja, ia terperanjat. Kaki Pak Lurah dan orang-orang di sana tidak menapak tanah. Mereka melayang beberapa sentimeter. Lebih ngerinya lagi, makanan di atas meja yang tadi terlihat lezat, dari sudut matanya berubah menjadi ulat, bangkai tikus, dan tanah merah. Tono melangkah ragu memasuki sebuah bangunan kayu jati besar yang tampak seperti balai desa kuno. Bau kemenyan bercampur bunga Kamboja yang membusuk menusuk hidung, namun tertutup oleh aroma masakan yang sangat gurih.
terlalu gurih untuk ukuran masakan manusia. Di ujung ruangan duduk seorang pria dengan pakaian beskap hitam lengkap dengan belangkon. Namanya Pak Lurah. Wajahnya simetris sempurna, kulitnya halus seperti porselen, namun matanya hitam pekat tanpa ada bagian putih sedikit pun. "Duduklah, Tono," suara Pak Lurah bergema, bukan di telinga, tapi seolah langsung di dalam kepala Tono. "Perjalananmu jauh, mesin Astrea itu pasti lelah, begitu juga jiwamu." Tono duduk di kursi kayu yang terasa sangat dingin, sedingin es. Di hadapannya tersaji nasi tumpeng kuning yang berkilau di bawah cahaya lampion. "Tono, terima kasih, Pak. Tapi saya harus segera sampai ke Sukomaju. Keluarga menunggu untuk pemakaman." Pak Lurah tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi yang terlalu rapi dan runcing. "Pemakaman? Kenapa terburu-buru menuju kematian, sementara di sini waktu tidak pernah berjalan? Di desa Sariwangi tidak ada yang menangis, Tono. Tidakkah kamu lelah bekerja di kota? Dikejar hutang, kemacetan, dan bos yang pemarah?" Tono tertegun. Bagaimana orang asing ini tahu beban hidupnya? "Pak Lurah, minumlah wedang jahe ini. Sekali teguk, kamu akan melupakan semua cicilan motormu, semua kesedihanmu. Kamu bisa tinggal di sini. Kami butuh orang sepertimu untuk menjaga perbatasan." Kejanggalan yang memuncak. Tono memegang gelas tanah liat itu. Tangannya gemetar. Saat ia menatap pantulan air di gelas, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Ia melihat wajah tengkorak yang sedang menyeringai. Tono mulai memperhatikan sekeliling dengan lebih teliti. Para pelayan yang membawakan nampan berjalan tanpa suara langkah kaki. Lampu lampion di dinding tidak bergoyang meski ada angin kencang masuk dari jendela. Cicak di dinding tidak bergerak, seolah-olah dipaku. "Tono, Pak, kenapa di sini sangat sepi? Mana suara radio atau kendaraan lain?" "Pak Lurah," nada suaranya berubah menjadi berat dan serak. "Suara hanya untuk mereka yang masih memiliki napas. Di sini kami hanya butuh kepatuhan. Makanlah, Tono. Jangan menghina tuan rumah." Saat Pak Lurah menyodorkan piring berisi paha ayam, Tono teringat nasihat kakeknya tentang sajen. Ia sengaja menjatuhkan sapu tangan ke bawah meja untuk mengintip. Di bawah sana, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Kaki Pak Lurah bukan lagi kaki manusia, melainkan kaki kambing berbulu hitam, lebat dengan kuku belah yang mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Dan di bawah kursi para tamu lainnya tidak ada bayangan sama sekali. Tono kembali tegak dengan wajah pucat pasi. Ia melihat ayam di piringnya perlahan menggeliat. Itu bukan paha ayam, melainkan potongan tangan manusia yang sudah mengerut dan dipenuhi belatung, namun tertutup sihir sehingga tampak lezat. Tono berusaha tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Maaf, Pak Lurah. Saya lupa. Saya punya pantangan makan setelah jam 12 malam. Agama saya melarangnya." Suasana balai tiba-tiba menjadi dingin yang menusuk tulang. Semua mata penduduk desa yang ada di ruangan itu serentak menoleh ke arah Tono. Gerakan leher mereka terdengar seperti kayu yang patah. "Kerak, kerak, kerak," di Pak Lurah. "Pantangan? Di sini akulah aturannya. Jika kamu tidak mau makan dengan mulutmu, maka kami yang akan memakanmu dengan cara kami." Tono tahu, ini saatnya lari atau ia akan menjadi bagian dari koleksi penduduk desa ini selamanya. Tono sadar ia masuk ke kampung jin. Ia berusaha tenang, pamit ingin ke belakang, lalu segera berlari menuju motor Astreanya. Saat mesin motor dinyalakan, suara knalpot yang bising seolah memecahkan mantra desa tersebut. Wajah-wajah penduduk yang tadinya tenang berubah menjadi menyeramkan. Kulit mereka mengelupas, mata mereka berubah menjadi lubang hitam yang dalam.
Tinggallah di sini, Tono. Jangan pulang. Teriak mereka bersahutan. Tono memacu motornya sekuat tenaga. Jalanan terasa seperti berputar-putar. Pohon-pohon seolah hidup dan berusaha menangkap kakinya. Di tengah pelarian, ia kembali melihat nenek yang tadi di tepi jalan. Kali ini, nenek-nenek itu tertawa melengking. Sudah terlambat. Le, kamu sudah meminum air kami. Tono mundur perlahan, matanya tidak lepas dari Pak Lurah yang kini berdiri. Tubuh pria berbaju beskap itu perlahan memanjang. Punggungnya membungkuk aneh dan suara tulang yang bergeser terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Mau kemana, Tono? Pesta baru saja dimulai, bisik Pak Lurah. Suaranya kini bukan lagi suara manusia, melainkan geraman rendah yang menggetarkan lantai kayu. Tono tidak menjawab. Ia melihat sebuah jendela besar di samping kiri. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke arah jendela itu, menabrak kacanya hingga hancur berkeping-keping. Tono mendarat di tanah yang terasa empuk seperti daging busuk. Ia berlari sekuat tenaga menuju motor Astrea Star miliknya yang terparkir di bawah pohon beringin besar. Di sekelilingnya, penduduk kampung yang tadi berpakaian rapi kini telah berubah. Ada yang wajahnya rata, ada yang tangannya menyentuh tanah, dan semuanya bergerak mengejarnya dengan cara merangkak atau melayang. Ia mencapai motornya, tangan gemetarnya memasukkan kunci. Ceklek, ia menggenjot kickstarter motornya. Ngeng, ngeng. Mesin tua itu batuk, tapi tidak menyala. Ayo, ayo nyala, bajingan, maki Tono dalam tangisnya. Di saat itulah, dari balik kegelapan di depan motornya muncul kembali sosok nenek tua yang ia temui di tepi jalan tadi. Namun kali ini ia tidak lagi berdiri tegak. Ia berjongkok di atas stang motor Tono. Wajah si nenek kini terlihat jelas di bawah sinar rembulan yang pucat. Kulitnya keriput hitam, matanya putih semua tanpa pupil, dan mulutnya menganga lebar mengeluarkan cairan kental berwarna hijau gelap yang menetes ke tangki motor Tono. Mau pulang, Le? Pulang kemana? Tubuhmu sudah kami tanam di belakang balai. Suara nenek itu melengking, membuat telinga Tono berdengung dan berdarah. Si nenek mengulurkan tangannya yang berkuku panjang dan hitam, mencoba mencengkeram leher Tono. Tono teringat sesuatu di kantong jaketnya, sebuah korek api kayu dan minyak kayu putih. Dengan gerak refleks, ia menyiramkan minyak itu ke arah tangan si nenek dan menyalakan api. Wus! Api biru kecil menyambar. Nenek itu menjerit kesakitan, suaranya seperti ribuan gagak yang terbang bersamaan. Ia melompat mundur ke dalam kegelapan. Di saat itulah, mesin Astrea Star itu tiba-tiba menderu nyala. Tono langsung menarik gas dalam-dalam. Ia tidak peduli lagi pada jalan setapak. Ia menabrak apa saja yang menghalanginya. Setiap kali ia menoleh ke spion, ia melihat pemandangan yang mustahil. Rumah-rumah gubuk tadi perlahan berubah menjadi nisan-nisan raksasa. Dan jalanan yang ia lalui sebenarnya adalah barisan mayat yang berjajar rapi. Pak Lurah yang kini berwujud makhluk tinggi hitam, setinggi pohon kelapa mengejarnya dengan langkah-langkah raksasa. Tono, kembali! Suara itu menggema dari segala arah. Tono terus memacu motornya. Cahaya lampu depan motornya yang kuning redup membelah kabut tebal. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pembatas jalan berwarna putih hitam. Itu adalah pembatas jalan raya. Dengan sisa tenaga, ia mengarahkan motornya ke sana. Tepat saat ban depannya menyentuh aspal jalan raya, suasana di belakangnya mendadak sunyi. Tono terus merapal doa hingga pandangannya gelap. Ia terbangun saat sinar matahari menyengat wajahnya. Ia kaget luar biasa. Ia tidak berada di jalan, melainkan terduduk di atas motornya yang terparkir di pinggir jurang yang sangat dalam. Warga desa menemukannya dan terheran-heran. Mas, bagaimana bisa motor ini sampai di sini?
Ini jalan buntu yang sudah tertutup semak belukar sejak 50 tahun lalu. Tono hanya terdiam. Saat ia melihat ke kaca spion, ia melihat bayangan nenek tua itu duduk di jok belakang motornya sesaat, sebelum akhirnya menghilang di telan angin. Sejak hari itu, Tono tak pernah berani lagi melakukan perjalanan malam sendirian. Tono berhenti di pinggir jalan raya yang ramai oleh truk-truk besar. Napasnya tersengal, keringat dingin mengucur deras. Ia melihat jam di tangannya, masih pukul 00.00. Padahal ia merasa sudah berada di kampung itu selama berjam-jam. Ia turun dari motor untuk menenangkan diri. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang janggal. Di jok belakang motornya, terdapat sebuah bungkusan daun jati yang diikat dengan akar. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya adalah potongan jari manusia dengan cincin yang sangat ia kenal. Itu adalah cincin milik kerabatnya, yang akan ia hadiri pemakamannya besok. Tono terjatuh lemas. Di kejauhan, dari arah hutan yang gelap, ia mendengar suara tawa nenek tua itu samar-samar mengikuti hembusan angin malam. Tono terduduk lesu di aspal jalan raya yang kasar. Truk-truk besar melintas, memberikan embusan angin yang nyata. Bukan angin dingin yang mati seperti di kampung tadi. Namun, potongan jari di dalam bungkusan daun jati itu tidak bisa dibohongi. Itu nyata. Saat Tono memperhatikan cincin di jari tersebut, ia teringat sebuah cerita lama yang pernah dibisikkan ayahnya sebelum meninggal. Cerita tentang Nyi Gringsing, sang penjaga batas antara dunia manusia dan dunia lelembut di hutan tersebut. Siapa sebenarnya nenek tua itu? Nenek tua itu bukanlah hantu biasa. Dia adalah sang penjemput. Dalam kepercayaan mistis setempat, Nyi Gringsing adalah sosok yang bertugas mencari pengganti bagi penduduk kampung Sariwangi yang ingin pensiun atau rohnya sudah hancur dimakan waktu. Setiap 50 tahun sekali, kampung itu membutuhkan nyawa baru untuk menjaga keseimbangan. Nenek itu berdiri di tepi jalan bukan untuk menolong, melainkan untuk menyesatkan. Dia memilih Tono bukan karena kebetulan, tapi karena Tono sedang dalam keadaan kosong. Pikirannya kalut karena duka, dan ia melupakan doa perlindungan sebelum memasuki hutan. Misteri jari dan cincin potongan jari yang ditemukan Tono ternyata adalah sebuah pesan peringatan. Cincin itu milik paman Tono yang dikabarkan hilang secara misterius 10 tahun lalu di hutan yang sama. Selama ini keluarga mengira sang paman tewas diterkam hewan buas. Namun kenyataannya sang paman telah menjadi penduduk tetap di desa tersebut. Pak Lurah yang ditemui Tono sebenarnya adalah manifestasi dari roh-roh penguasa hutan yang meminjam rupa manusia untuk mengelabui mangsanya. Akhir yang menghantui Tono akhirnya sampai di rumah duka saat fajar menyingsing. Namun ada yang aneh. Semua orang menatapnya dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. "Tono, kamu hidup?" tanya bibinya dengan suara bergetar. "Kenapa bibi bertanya begitu? Saya hanya telat semalam karena tersesat," jawab Tono bingung. Bibinya menunjuk ke arah kalender di dinding. Tono jatuh, terduduk. Di kalender itu tertera tanggal yang menunjukkan 7 hari telah berlalu sejak malam ia memasuki hutan. Bagi Tono, ia hanya berada di sana selama 1 jam. Namun di dunia nyata, ia telah menghilang selama seminggu. Dan yang paling mengerikan, saat Tono berkaca di cermin, ia melihat di lehernya terdapat bekas cengkeraman tangan hitam yang mulai membusuk. Di telinganya, suara tawa nenek itu kembali terdengar. "Kowe wis kepilih, Le. Mung nunggu wektun. Kamu sudah terpilih, nak. Nak, tinggal menunggu waktunya." Tono menyadari, meskipun fisiknya berhasil keluar dari kampung itu, jiwanya telah tertinggal di sana,
terikat oleh aroma kemenyan dan janji Pak Lurah yang belum tuntas.